Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini aku di daerah Pejaten. Aku dapat informasi mengenai ODGJ yang dulunya model di era 2013 sampai 2014 dan hits banget di daerah Jakarta. Nah, kondisinya seperti ini. I'm tickled pink that things aren't going my way, cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first date. It was only... Dan sekarang aku dapat informasi keadaannya mulai goyang atau depresi di 2015-2016 dengan kondisi seperti ini. Jarang motor bodong begitu, ngebangkap nggak jelas lo, jadi kagak apa bisa parkir lo misalnya, tukang tahu sono, hah? Nggak bisa nyapaan dia, kasih bangga lu aja, tidur Nyamperin mulu. Ya lu nyamperin mulu. kali lagian, nyuruh kau sono ngapain? Siapa yang nyuruh? Itu yang mau ngomongin gua mulu, dan mati mah ada kamu kandang. Pesan lagi setan. Masukin dah. Masuk. Nah itu dia, jadi perubahannya drastis banget ya guys. Dan parahnya lagi katanya ini dia itu, aku nggak tahu, diajak jalan-jalan ke Bandung, terus dia itu nelen batu katanya, terus udah mulai agak-agak ngaco itu pada saat dia pulang dari Bandung, udah mulai teriak-teriak. Nah keluarganya mikir ini kenapa nih, apa hal yang biasa atau bukan dianggap serius. Akhirnya didiemin sampai sekarang guys, udah berobat ke rumah sakit jiwa, udah bolak-balik tapi kondisinya belum juga stabil. Makanya ini coba kita mau lihat, kita bawa ke rumah sakit jiwa lagi, kita follow up nanti seperti apa. Yaudah, untuk kalian penasaran ikutin terus guys. Tutupin. Salim tante. Banget aslinya. Salim. Aku sering nontonin kamu loh. Sorry Mas. Iya, cawat minta duit dong. Gimana Nay? Cawat minta duit dong. Pergi terus aku cari mana? Ternyata pulang sendiri. Oh, Mbak siapanya? Apa? Mbak siapa? Aku kembarannya. Oh, kembarannya. Jadi biasa kalau misalkan kamu kan motor di area sini. Oh, motor orang. Iya, motor orang. Assalamualaikum. Nggak apa-apa Ibu. Boleh ngobrol di mana Bu? Boleh Ya. sini aja. Nggak Iya, apa-apa. yuk. Buka sepatu dulu. Gak apa-apa, masuk pakai sepatu gak apa-apa. Nggak apa-apa Gak apa-apa Ibu. deh, masuk deh, rumahnya belum ngepel. Yuk. Kayak gak apa-apa. Assalamualaikum. Nah, oke, ini dengan Mbak Inge ini. Ine. Ibu dengan Susi. Ibu Susi. Nah, ini awal mulai ceritanya gimana Mbak? Boleh diceritain nggak? Awal ceritanya
Dulu kan dia abis lulus sekolah tuh langsung pergilah istilahnya dari rumah. Dulu tuh orang tua ayah kita tuh galak ya kan. Terus dia tuh niatnya sebenarnya baik, pengen kerja gitu karena dari ayah kita sendiri kalau misalnya kerja, dia kan kerjanya waktu kita SMA tuh kita ngambil event-event pulang malam kan. Dulu katanya model foto-foto. Apa kamu ceritain dia? Saya nih sama dia. LC gitu, LC model di Oh iya, model di. Terus habis itu apa sih namanya? SPG gitu event. SPG, event rokok. Iya. Oh, terus Ya, dari situ kita kan juga dia ngekos nih di kota. Kita nggak tahu kalau keseharian. oh ini hits di kota ya. Iya. Oh, 2000 berapa? 2000. Nah, nono dong. 2018 ya? Enggak deh. Kok gini? 2013 ya? 2000 Sebentar. tahun berapa? 2014. 2014 2015. 2013, 2014 katanya. Oh, nah terus gimana kondisinya waktu itu? kondisinya sehat. Wah, pas kerja, enggak pas lagi kerja sehat tuh kondisinya. Bu, maaf izin di sini. Iya, nggak apa-apa. 2013, 2014 itu masih sehat. Itu masih kerja tuh Mbak 2013. Masih dia tuh juga kerja yang di LC gitu. LC, Terus, oke. dia juga masih ikut event setiap siangnya. Dia nih pas udah kayak gitu dia malam-malam teriak-teriak nelpon mama saya minta jemput. Itu di nangis-nangis ke 2000 berapa? 2014-13an lah Oke. ya. Aku juga posisinya tuh udah kerja, malam-malam dia nelpon mama sama ayah tuh nelpon kayak ketakutan gitu, kayak katanya udah ngejar-ngejar. Gue takut. Teriak-teriak tuh, kita khawatir kan. Terus dikirimin alamatnya, mama jam 2 malam atau pokoknya malam lah ya Pak. Dia langsung dijemput sama ayah naik motor. Ya udah di situ posisinya dia lagi gimana mah? Aku juga nggak tahu. Ya karena aku itu dia di kosan lagi mojok di depan pintu kamar mandi, ketakutan. Kan emang kosnya sepetak ini dah. Lagi coba foto. tutup ya mukanya di pintu kamar mandi, ketakutan. Ibu tanya nggak sama anaknya kenapa? Ya tanya kenapa, aku takut gitu doang. Ya takut sama siapa? Aku takut mak, takut. Dia tuh sebelumnya katanya abis dari Sukabumi. Kamu di Sukabumi ngapain, kemana? Masang susu. Oh, di Sukabumi masak susu. Terus Disuruh nelan apa kamu? Nelen batu cincin. batu cincin. Iya, batu cincin. Oh, terus abis itu Itu benar dari awal dia seperti ini, maksudnya udah ngamuk-ngamuk itu dia setiap teriak atau nangis selalu ceritain seperti ini. jadi awal mula keluarga mbaknya depresi nggak tahu Bu? Nggak tahu karena setiap harinya tuh dia komunikasi sama aku, terutama ya karena mama kan nggak megang HP nih. Aku dia komunikasi, kalau lu di mana teh, ke kosan gua dong gitu, selalu ntar ya libur gitu. Gue kesepian, dia selalu bilang kalau dia tuh kesepian, tapi di sisi lain tuh dia supaya senengnya dia nyari kesibukan lain. Misalnya kamu ke klub, itu sering ke klub juga. Oh, sering ke klub. Kenapa klub mana? Karena dia merasa kesendirian. Terus Mbak minum itu nggak obat-obatan nggak? Iya, minum. Minum obat-obatan. Naik. Terus? Terusnya sabar. Oh, itu karena itu kali Mbak. Nih, Tapi itu kalau cerita tuh Sama ini kertas. Nyambung kalau cerita. Ini kertas. masih ingat gitu. ini kertas. Iya. Apa tuh? Yang bentuk obat-obatan ada yang kertasnya juga. Oh, Bukan. Iya, gitu. oh berarti kamu udah coba semua? Coba semua.
bener. Udah dicoba semua. Nah terus kamu kenapa jadi depresi mula-mulanya? Saya sebenarnya pernah hamil terus saya digugurin sama cowok. Oh gitu. Kapan? Pokoknya malah nikah sama cewek lain. Oh. Cowoknya siapa? Ada namanya sih. Enggak. Nggak mungkin, bukan. Oh, dia itu Enggak. aku tahu Dia apa itu ya? mantannya yang waktu SMA emang udah lama, dia sekitar 34 tahun lah ya sama gitu. Dan dia putus sama aku tuh pas udah dia ke dunia malam. Oh Jadi gitu. ya menurut aku ya, karena aku tahu orangnya juga. Mungkin dia juga masih sering tuh ke rumahnya Bojong, aku dia ke sana malam-malam aku jemput Dia taruh gitu. dulu ya? Cuma kan posisinya orangnya udah nikah nih, kasihan nih sama istrinya nanti gitu. Menurut aku sih Takut dengar istrinya enggak. Aku tahu enggak. Ya namanya orang begitu ngomongnya. tapi dia sering ke kantor polisi ituan laporan kalau dia diperkosa lah ini gitu, sama aki-aki lah gitu. Dia selalu tuh Ngomongnya kayak selalu gitu. kayak gitu. Dan dia selalu benci sama cowok. Oh gitu. Tapi perubahannya drastis banget ya fisiknya. Ya? Iya. Mana ya foto aslinya udah Dulu suka foto-foto. suka. Kamu di mana? Facebook ya banyak Ada fotonya. duduk sayang, duduk sayang. Duduk sayang. Heeh. Di mana? Sini dong. Di luar gimana? Oh, ini cewek. Depok. Foto apa dulu? Foto biasa aja, foto apa hunting Iya, foto iya, gitu. Iya, dia suka-suka hunting. Jadi model foto Iya. gitu. Fotografer. Ambil minum tuh. Oh, oke. Itu berapa lama jadi LC? 3 tahun. 3 tahun. Umur berapa awal mulanya? 17. Umur 17. Udah punya KTP? Belum. Oh, itu belum punya KTP. Oh, udah mulai kerja itu. Jadi dari mana tadi? LC. Terus apa lagi? Nama Keren. rumah Sun City. Iya. Terus Sama saya. apa tuh? Kebanyakan. Sun City, All City. Oh, terus? Udah sama Oh, di situ. event, iya. Jadi kalau misalnya jadi LC itu nemenin nyanyi doang. Iya. Punya pacar waktu itu? Punya. Punya pacar? Siapa nama pacarnya? Lupa. Emang kayak gini udah berapa lama sih, Mbak? Berarti Udah 8 tahun. Dari umur 21. Oh, dari umur 21. Iya. Masuk. Ini udah pernah dibawa ke rumah sakit, Bu? Udah. Berapa kali? Awal-awal kita pengobatan alternatif dulu, karena kan banyak nih ngomong katanya dibikin sama orang gitu kan. Karena dari Sukabumi langsung. Iya, kita berpikir gitu. Tapi dia nggak ngomong tuh, dia cuma ngomong kalau dia Sunan Batu gitu. Terus sama teman-temannya ke sana kan. Itu siapa sih kedebak-kedebuk? Nggak apa-apa udah biar. Terus ya udah kita pikir kayaknya temennya nih dikerjain temen. Ada beberapa aku kan sering juga ngikutin dia, nemenin dia lah istilahnya kalau misalkan dia pengen ke tempat kayak gitu. Karena seringkali dia selalu cerita HP gue hilang mulu nih, duit gue gitu, lu jagain aja. Aku mah nggak apa-apain jujur. Terus temannya tuh selalu ngikutin dia, terus kayak adek lu suruh kan aku disebutnya adek padahal kakak kan, tapi dia karena lebih besar dia gitu, lebih gede dia, aku dibilangnya adek lu suruh pergi dulu Ki sono gitu. Aku disuruh pergi mulu tuh sama temennya. Terus aku nggak mau kan. Nah temannya itu kayak nyuruh dia buat ngeluarin uang mulu, terus juga pokoknya istilahnya kelihatan banget manfaatinnya gitu. Terus temennya tuh selalu bawa-bawa, aku juga nggak tahu ya, bawa bentuk obat gitu, terus dikasih dia mulu, dia disuruh ke belakang, aku juga nggak tahu dia ngapain. Jadi
takutnya temennya sering ada yang sirik karena dia kan waktu itu cowoknya orang ada juga mungkin. Pokoknya temennya itu selalu minta duit ke dia, ada chatannya lah aku baca gitu. Takutnya kan temennya emang sirik gitu sama dia. Jadi aku berpikiran dia ke Sukabumi kayaknya dikerjain temennya nih gitu. Jadi kita pengobatannya cuman yang kayak ustadz, kayak ada juga dukun kita, pokoknya hitam putih lah kita coba segala macem, tapi nggak ada hasilnya. Cuma kalau untuk ustadz ada hasilnya, cuma dia tuh kalau misalnya denger Al-Quran, denger pengajian tuh teriak. Jadi kan kita semakin yakin gitu. Mau kemana? Itu nggak bertahan di rumah. Bentar dulu dong, kan lagi ada tamu. Iya ada tamu. Mau kemana? Mana? Bentar, sebentar ya. Nah, terakhir diobatin ke rumah sakit? Di rumah sakit itu kita psikiater awalnya. Oh, berarti nggak nginep ya? Enggak. Cuma Kita berobat. nginep pas dia udah ngamuk-ngamuk aja karena Sekali laporan warga ya? warga. Itu baru sekali doang nginepnya? Dua kali. Itu 2 minggu dia nginep. Oh, 2 minggu nginep. Terus Tapi pas begini pulang? lagi. Ya Reaksinya. bukan nggak ada apa hasilnya gitu, tetap ngamuk. Tapi kalau misalnya dia minum obat agak tenang gitu. Terus aku bilang, dok bisa nggak dosisnya ditinggiin? Dia udah tinggi banget dosisnya, dia udah. Karena kenapa? Karena konsumsi obat-obat. Pernah konsumsi obat-obat terlarang. Jadinya kayak gitu. Ada kadar yang mungkin emang dia depresi ringan gitu tuh pasti ringan juga obatnya. Tapi kalau misalnya udah konsumsi macem-macem kayak Vera ya kan kita ada ya ODGJ Vera. Nah itu juga dosisnya udah gede mbak. Jadi disuntik juga setiap bulan gitu. Itu Dia disuntik. untuk apa Bu? Untuk menstabilkan emosinya dia. Iya, benar. Gitu. Jadi tetap kalem, Pantesan. tetap tenang, damai gitu hidupnya. Tapi kalau misalnya nggak ada suntik setiap bulan akan tetap kayak gini terus. Sebulan sekali. Ini lagi kan Lagi kita suntik. niatnya bukan pengen ya, sebenarnya lebih baik dia di panti ya. Awalnya kita mau dia di panti aja karena di panti ya aku juga belum terlalu mendalami panti seperti apa, cuma harapan aku kalau di panti tuh ada kegiatan, ada rutinitas tiap hari karena di rumah dia nggak mau ngapa-ngapain sama sekali, nyuci pun nggak mau, nyuci piring lah nggak mau, abis makan udah ditaruh aja, kita suruh ke belakang kadang ngamuk gitu. Terus dia lagi dapet lah, lagi dapet lah istilahnya, itu copeknya dibuang aja, terus dia keluar tuh pakai celana pendek, bececeran, darah, udah biasa aja kan kita malu ya terus juga dia Sering nggak pakai baju ya? iya. Telanjang. Nah Bener-bener kalau telanjang. ngamuk telanjang tuh ngomongnya kotor gitu. Ada tuh kan videonya. Wan masukin dah. Masuk. Masuk di tempat kita pun kita kan harus melihat kondisinya, psikisnya seperti apa kan untuk diagnosa awalnya biar aku tahu gitu dari dokter seperti apa. Dia juga lagi kan kita mau ke panti, nah kita laporan ke RT tuh harus ada prosedurnya kan. Iya, emang Prosedurnya harus dirawat jalan dulu selama 6 bulan kalau nggak salah. Jadi dokter dari puskesmas tuh tiap bulan kesini dia minum obat sih. Minum obat agak mending sih, cuma dia tuh pergi mulu loh, nyamperin cowok, mau temen dekatnya, mau temen yang pernah dia kenal, disamperin mulu ke rumahnya. Nah temennya tuh WA aku, DM aku misalnya, tolong dong ambil nih saudaranya di rumah gua, bikin kegaduhan lah istilahnya gitu. Dia tuh kalau misal ke rumah temennya udah nyelonong aja ke kamarnya, kita kan juga nggak enak. Terus juga yang punya rumah risih karena kan keadaan seperti ini, dia panas-panasan, keringet gitu. Jadi ya banyak banget laporan, apalagi warga sini juga udah tau lah dia seperti apa, banyak ceritanya. Anak orang dijedotin lah. Oh ya Allah.
Iya, sampai pulang ngaji. anak aku lagi tidur di bekap pakai bantal, terus ponakan aku lagi di kulkas digencet pintu sama dia, terus mama aku di cekek, digigit, masih ada bekasnya gak bang? Udah hilang sih orang kemarin 3 minggu baru hilang biru. Saya dicekek sini ya, udah matanya tuh udah nggak ada hitamnya, putih semua kayak nggak nginget emaknya. Mati aja lu gitu. Berarti ini belum itu ya Bu, belum nikah ya? Belum. Belum pernah nikah. Oh, oke. Jadi yang tinggal di sini siapa aja? Saya sama anak saya. Oh, ini tinggal di mana? Ya di sini juga. Di sini juga. Cuma kalau siang kan jalan, karena obatnya nggak ada kan. Kalau malam sih tidur. Oh, kalau malam Karena kan ini lagi obat dari puskesmas. suntik kan? Karena Suntik suntik sebulan itu. sekali, kasih obat juga untuk sebulan sekali juga. Untuk sebulan sekali. Ada. Oh, sehari sekali. Iya, sehari sekali doang untuk malam supaya doang. dia nggak ngayap. Oh, gitu. Bukannya sehari 2 kali biasanya? Enggak, dikasih sekali doang. Itu mah untuk obat tidur doang berarti. Ya iya, Tapi makanya kadang kalau enggak itu dia pergi juga tuh malam-malam. Pergi juga pulang kalau lagi. pulang jam 3, jam berapa Pak? Jam 2. 2, jam 1. Kan Ya kita udah. juga mau nyari-nyari juga, namanya kita udah tua ya. Iya, mata paham udah kurang sih. ngeliat. Heeh. Ngeri jatuh gitu. Udah saya biarin, bodo amat dah. Saya bilang, bukan karena bodoh kita lepas. Nih, nah, yang dia bilang tuh mantannya ini nih. Dia lama sama ini. Ih, kurus Dari banget dulu ya. SMA dia. Jadi suka Tapi kalau dia yang ini nggak mungkin. Dulu katanya update di sosial media, di update Facebook. banget, Facebook, Hits Instagram, banget. Oh, hits gitu. banget. Sering temennya mungkin sampai sekarang masih nanyain aku, Nadia mana. Oh, Cuma gitu. aku nggak pernah cerita, cuma takutnya jadi bahan omongan doang, dia cuman kasihan sama kita gitu. Aku tutupin tuh semuanya deh, temen cowoknya, ceweknya, semuanya. Ada beberapa temen dia Yang tahu. tahu, cuma ngunjungin sekali ya udah. Tapi Oh, dia nggak ada nanyain, ini. terus temennya kan kasihan ya. Kita juga dia mungkin masa mudanya banyak main sama orang kesana kemari, makanya dia tuh Tapi- pergi mulu. Tapi sebenarnya makanya support sistem paling utama adalah ini sih dukungan Iya, dari sebenarnya. keluarga, dari teman, itu tuh penting banget gitu. Oh, iya. Iya Bu, jadi Dia kayak nggak bisa sendiri gitu ya. nggak bisa sendiri, setidaknya tuh kayak ada yang peduli sama dia, ada didatengin yang gitu, ada ngobrolin. teman ngobrol, ada sharing, itu juga membantu pemulihan Bu sebenarnya. Habis di sini kan saya doang di. Kayak Bu Neneng kan ada tuh ODGJ yang kita rawat ya, dia kan ketemu sama teman-temannya, tambah lama kan tambah baik. Iya, ada keluarganya juga gitu. Kita juga ngerawat Bu, ada beberapa ODGJ di rumah, ada 7 malah. Oh iya. Sekarang ini ada yang hamil juga. Oh. Gitu. Jadi kalau kita ngerawat misalnya ada yang dari hamil sampai melahirkan, nggak kita pisahin Bu anaknya. Oh, tetap. Ya udah tetap ibu sama anaknya tinggal sama kita Anaknya gitu. menyusui. Iya, bukan menyusui aja sih Bu. Saya ngerasa ada beban dan tanggung jawab, bukan cuma dunia kan, tapi di akhirat juga gitu. Jadi saya nggak mau misahin antara ibu dan anak, kecuali ibunya berbahaya untuk anaknya, dalam arti diapa-apain gitu anaknya. Nah itu baru kita pisahkan Bu. Gitu. Itu pun harus izin dengan keluarga. Itu sih. Nah jadi ini gimana Bu? Mau kita izin boleh bawa? Boleh. Boleh ya. Silakan. Jalan-jalan mau naik mobil? Mau. Senang dia. Ngeneng ya. Nggak pernah mau dipakai baju rapi, maunya celana Nggak pendek. apa-apa. Ini mending mau pakai sendal. Tadi mah jalan nggak pernah pakai sendal. Kakinya sampai rusak bisa. Ini udah pas diobatin dari puskesmas agak mau pakai sendal. Bu maaf, ini kan si Mbaknya sempat pakai susuk. Udah coba dilepas belum Bu? Nggak tahu Nggak tahu juga saya, karena kan di sebelah dia mana kan cerita. Ceritanya begitu, mas saya. Iya. Saya nanya Kita di mana, juga dibilang nggak di Sukabumi. percaya, tapi Kan almarhum ayahnya Kayaknya deh Sukabumi. pernah. Kalau ngomongin konsisten berarti bener dong gitu maksudku. Udah belum dilepas? Udah kayaknya dia pernah Kapan dilepasnya? udah lama banget. Ada jinnya gitu, jinnya warnanya hijau kan. kadang ngawur kayak gitu. Ngomongnya gitu. Tapi tetap konsisten itu Maaf ya. dulu yang diceritain. Iya tapi maksudku ini masih ada di mukanya atau enggak Bu? Ya nggak tahu juga. Nah, kayaknya udah dilepas deh. Dilepas sebelah kan mana harus dulu? dicopot Mana? gitu. Iya, dicopot di yang di rumah tadi waktu itu. Tadi pokoknya ada deh pokoknya di Oh, Pak Ustadz. Pasar Rebo, Nanti Pak ke- Ustadz ya. Mau Oh, nggak?
itu teh Bener gak sih? yang ya gak kurang tahu juga. Itu teh yang di belakang Nanti- susu bendera. Iya. Nanti coba deh aku cari Pak Ustadz, coba aku konfirmasi sama Pak Ustadz Mukron, Ustadz kita ya, bisa nggak dia ngeluarin? Soalnya kita Oh, gitu. taunya cuma Bisa Rukiah. terdeteksi gitu atau kita kan nggak tahu nih sebelah mana. Sebenarnya sih kalau susuk harus ke asalnya ya, Gia. Iya. Udah lama ya. Takutnya di Iya takutnya dipendem ditaruh di mukanya, itu kan nggak boleh juga, mau meninggal juga susah. ya iya makanya. Nggak boleh itu. Aku takutnya Jadi itu. kalau luka atau luka gitu cepet banget keringnya, maksudnya cepet Sembuhnya. hilangnya, sembuhnya gitu. Ya itu tuh nggak boleh, kan sesuatu yang ditanam di muka kita nggak boleh, Iya. gitu. Ya, kita Nanti kan coba, nggak tahu. nggak apa-apa Bu, ntar coba aku konsultasi sama Pak Ustadz. Kali aja Pak Ustadz Muhammad Faizar bisa ya? Kita ada si kontaknya, nanti coba aku hubungin deh ya. Satu-satu dulu, kita urus medisnya dulu aja ya Mbak. Oh, iya, iya, Heeh. iya. Ya udah salim dulu yuk, kita jalan. Yuk kita jalan ya. Bismillah, semoga. Ayo Pak. Oke. Semoga kita dikasih kelancaran ya guys. Dalam pengobatannya juga mbaknya bisa sembuh. Aku nggak tahu sih. Ini kalau karena narkoboy biasanya agak susah ya. Itu efek dari narkoboy, sembuhnya susah. Tapi aku nggak tahu, nanti kita lihat hasil dari medisnya aja ya. Oke, guys, ikutin terus.